dalam memuji Engkau. Hanya di dalam nama Yesus kita katakan amin. Oke. Ya. Mari kita memuji menyembah Allah Bapa kita yang setia, karena Allah Bapa kita bertahta di atas pujian. Kita naikkan pujian, jangan pernah menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan saat kami menyembah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Oh haleluya, glory-glorianya bagimu Yesus. Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang mulia. Kami memuji memuliakan Engkau Yesus, dan dengan setiap hembusan napas kami Bapa. Kasih-Mu tiada berkesudahan Allah Bapa. Kasih-Mu tiada berubah Yesusku dahulu, sekarang dan selamanya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Allah Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik, Engkau luar biasa baik. Thank you Jesus, terima kasih Yesus. Oh haleluya, haleluya, glory, glory, haleluya hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau Allah yang perkasa. Bapa, Engkau yang maha mengetahui isi hati kami Tuhan. Engkau yang maha mengetahui kerinduan hati kami Bapa. Kami rindu Tuhan, lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang akan diselamatkan Bapa. Kami rindu Tuhan, banyak lagi jiwa yang dipulihkan Bapa. Dan mereka boleh bersama-sama dengan kami Tuhan beribadah, bersama-sama memuji memuliakan Engkau Bapa. Mari Tuhan Bapa, pulihkan, selamatkan anak-anak-Mu yang terhilang,
atas SS Reborn ini Yesus. Proteksi setiap hati dan pikiran kami Bapak Yesus. Jangan biarkan iblis memperdaya kedagingan kami. Oh, thank you Jesus. Terima kasih Allah Bapakku yang baik. Terima kasih Yesus. Bapak, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran dari firman-Mu yang akan disampaikan oleh kakak terkasih kami, Pastor Patricia Yun Bapak. Berfirmanlah Bapak, curahkan urapan-Mu, curahkan isi hati-Mu melalui firman yang akan disampaikan hamba-Mu. Dan kami semua yang ada di sini Bapak, kami buka hati dan pikiran kami untuk-Mu Roh Kudus. Mari jamah hati dan pikiran kami. Berikan kami hikmat Bapak, agar hanya kebenaran firman-Mu sajalah yang akan melekat di hati dan pikiran kami masing-masing. Dan kami bisa menghidupi firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan mampukan kami Roh Kudus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus bersama-sama kita katakan amin. Oke, kita kembali naikkan satu pujian penyembahan bagi Allah Bapa kita yang maha baik, maha kudus, maha tinggi. Hidup kita adalah persembahan dengan tulus dan sukacita. Kita persembahkan hidup kita bagi Allah kita yang hidup. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku penyembahan bagimu Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Ya Yesus, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena
terima kasih. Untuk selanjutnya, kami persilahkan buat hambanya yang akan menyampaikan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita berdoa. Inilah pengakuan dari hati kami yang terdalam, Bapa, bahwa bersama Engkau kami tetap tenang, bersama Engkau kami dapat melakukan segala perkara, dan kami bersyukur atas kembalinya ya Bapa, Tuhan, hari yang baru, pagi yang baru untuk setiap kami. Terima kasih ya Bapa, Engkau sendiri yang berfirman pada pagi hari ini. Berilah kami hati seorang murid yang mau dengar-dengaran, mendengar akan setiap firman-Mu, dan belajar untuk melakukan di dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, saudaraku. Luar biasa. Orang-orang yang setia, yang diberkati Tuhan. Saya harap kita tetap sukacita bersama dengan Tuhan. Apapun keadaan kita, apapun keluarga kita, masalah kita, keuangan, sakit penyakit, yakin Tuhan tidak pernah berubah dari dulu sampai selama-lamanya. Tetap jaga hati saudara, karena setiap proses masalah itu tidak selesai hanya di hari ini setelah kita berdoa, tapi proses terus diperhadapkan sampai kita menutup mata. Harapan saya dan saudara terus siap diproses dengan segala macam tekanan, dalam segala macam tantangan, tapi kita harus tetap punya arah yang jelas. Bertumbuh bersama keluarga SS Reborn dan komunitas-komunitas lain, dan saya harap juga kita terus diberkati Tuhan berlimpah-limpah meskipun kita lihat dunia saat ini terus mengalami perubahan. Saudara, kalau lihat situasi hari-hari ini, baik dalam keluarga, baik dalam pelayanan, pekerjaan, Tuhan itu sangat sayang kepada saya dan saudara. Tangkap ini baik-baik saudara. Tuhan ingin kita bergerak di waktu akhir ini dengan percepatannya Tuhan. Dalam memproses setiap kita dalam sebuah gerakan yaitu The Great Commission. Nah, kalau kita membaca firman Tuhan, kita tidak pernah memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang pilih kita. Tuhan itu memilih orang saudara. Dalam setiap kehidupan kita, saya hanya mau beritahu bahwa banyak cerita di Alkitab, orang Israel itu mempunyai catatan yang banyak mengenai hakim-hakim di Israel. Gembala-gembala, nabi-nabi. Saudara, bukan mereka yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih mereka. Dan Tuhan itu pilih orang itu selalu secara luar biasa. Dan kalau Tuhan pilih orang, Tuhan itu selalu setia. Dari awal dia memilih orang, termasuk saya dan saudara, sampai saat ini dia setia, dia tetap konsisten dalam memilih orang. Meskipun kita lari-lari, ya, tapi Tuhan tetap terus panggil kita, pilih kita, termasuk kita semua di sini. Jadi saudara, orang Israel ini sama seperti bangsa-bangsa lain. Bangsa ini mempunyai seorang pemimpin. Jadi kalau bangsa Israel itu sebenarnya tidak boleh punya raja, saudara. Kenapa? Karena rajanya itu Tuhan langsung. Jadi antara jemaat sama Tuhan, di tengah-tengahnya ada namanya hakim. Jadi karena tidak ada raja, pada waktu sebelum ada Raja Saul, ya, di tengah-tengahnya itu ada hakim. Makanya ada hakim-hakim di Alkitab ini di Perjanjian Lama. Jadi gembala Israel itu namanya hakim. Kalau sekarang namanya apa? Perdana Menteri. Hakim pada zaman itu, itu orang yang sangat dipercaya sama Tuhan. Antara Tuhan sama umat, tengah-tengahnya itu adalah hakim. Makanya jelas sekali saudara, meskipun Israel sekarang punya presiden, tapi yang berkuasa itu tetap Perdana Menteri. Nah, orang Israel ini kepengen kayak bangsa lain yang punya raja, yaitu Raja Saul, ceritanya di sini. Memang Tuhan izinkan dan akhirnya setelah punya raja malah terjadi kesalahan. Saudara, sebenarnya bangsa itu bisa maju atau tidak maju itu kita bisa tahu dari mana? Kita pernah dengar ada cerita-cerita. Tentunya kita hadir semua saat ini pun kita tahu sekeliling kita di Indonesia, mau posisi ada di Kalimantan, di Sumatera, semua ada budaya masing-masing. Ada budaya tua, ada budaya muda, saudara. Contoh budaya tua itu ada di India, ada di Cina, di Mesir, Amerika Latin, Timur Tengah, itu budaya-budaya tua. Nah, Indonesia ini budayanya muda, saudara. Saudara tahu Borobudur itu baru dibangun itu di abad ke-8. Padahal kalau mau dicerita, kalau saya baca di Alkitab, bait suci yang kedua itu dihancurkan itu di abad pertama.
Jadi artinya Indonesia ini termasuk budaya yang baru. Abad ke-8 aja Borobudur itu baru dibangun. Ada budaya yang bisa diwariskan turun-temurun, contohnya Eropa. Roma, saudara. Seluruh warisannya ini diturunkan sampai saat ini dan hukum-hukumnya itu masih kita pakai. Pernah dengar hukum-hukum trias politika? Pernah dengar hukum legislatif, judikatif, eksekutif? Itu semua dari Roma, saudara. Jadi ada warisan yang diturunkan dan kalau lihat itu bisa menyebar. Nah, saudara, yang saya mau cerita ini bukan tentang bangsa Israel, tapi saya mau cerita ada seorang hakim di situ yang hanya satu-satunya hakim gendernya wanita. Saudara pasti tahu. Ya, sebelumnya saya mau ceritakan sedikit bahwa warisan itu memang bisa tercipta tergantung rakyatnya. Kalau rakyatnya suka nulis, suka baca, culture-nya jadi lama dan jadi kuat bangsa itu. Nah, yang heran, kalau saya lihat ini saya nge-google, dari 70 negara, minat baca orang Indonesia itu nomor 62 dari 70 negara. Artinya sangat rendah sekali minat baca orang Indonesia. Menurut survei hanya sekitar 1 dari 10.000 orang Indonesia yang suka baca. Itu pun mungkin cuma baca setengah. Tapi tentu nggak yang di SS Reborn ini ya. Kita semua pembaca-pembaca firman Tuhan ya. Amin. Ada yang baca atau nggak baca ya amin aja dulu. Mungkin ada yang cuma baca judul tidur lagi. Itu unik, saudara. Nah, beda dengan negara-negara yang kuat budayanya. Mereka seperti Israel. Mereka detail sekali. Beda sekali. Saya buktikan di mana. Daftar hakim gembala Israel dari nomor 1 sampai hari ini tercatat detail, saudara. Baca di kitab hakim-hakim. Saudara tahu hakim yang pertama siapa? Hakim yang pertama di situ ada Otniel. Sampai hari ini tercatat di dalam Alkitab dan di dalam sejarah-sejarah. Mantunya Kaleb, saudara, itu Otniel. Ada yang bilang juga Musa. Musa itu hakim. Musa itu bukan hakim, saudara. Musa itu siapa? Musa itu deliverer. Delivered itu artinya dia pembebas. Nah, kalau dibilang Yosua itu hakim, Yosua juga bukan hakim. Yosua ini panglima, saudara. Hakim kedua, kalau saudara tahu, hakim kedua adalah Ehud. Ehud ini orangnya cacat. Dia ini kidal. Kidal itu artinya nggak pakai tangan kanan, tapi dia pakai tangan kiri. Kalau di Israel, zaman dulu kidal itu cacat. Sekarang udah enggak. Nah, artinya orang cacat, Tuhan bisa pakai luar biasa. Ehud ini menjadi hakim, perantara loh. Antara Tuhan dan jemaat. Saya mau tanya kepada saudara, orang miskin sukses ada? Ada. Orang cacat sukses ada? Pasti ada. Orang bodoh sukses ada? Banyak. Orang jelek sukses ada? Paling banyak itu. Orang jelek sukses banyak. Tapi yang saya mau beritahu, orang malas sukses nggak ada. Jadi kalau saudara mau miskin, gampang. Jadilah malas dan cari pasangan hidup saudara malas. Nggak ada sejarahnya orang malas itu sukses, saudara. Saya mau cerita di sini, ada hakim-hakim yang lain, ya kalau ada nomor 3 itu ada, pernah dengar yang namanya Samgar. Samgar ya, bukan Samcan. Kalau Samcan itu udah habis dimakan sama Rizen. Ya, ini Samgar. Ya, ada Deborah. Setelah Deborah kita pernah dengar ada Gideon, ada Yefta. Kita dengar ada Boas, Simpson, Imam Eli, Samuel. Nah, kalau Samuel ini jabatannya ada nabi, ada imam, ada hakim. Saul dan Daud. Nah, Daud meninggal diganti siapa? Salomo. Terus Rehabiam dan terus sampai nomor 31 itu Herodes, saudara. Sampai tahun 1970 hakim gembala yang ke-36 masuklah Perdana Menteri pertama David Genturion di Israel. Terus lagi sampai urutan sekarang ke-59 Benyamin Netanyahu. Terakhir siapa? Yang ke-60 sekarang Naftali Bennett. Jadi daftar itu catatannya lengkap, saudara. Kenapa? Karena mereka semua suka nulis, suka mencatat. Nah, saya mau encourage saudara, ada seorang hakim di sini wanita. Ini wanita tangguh, wanita luar biasa. Mereka ini orang-orang pintar. Kalau saudara tahu, teknologi yang kita pakai sampai sekarang, ilmu-ilmu semesta alam, itu pendirinya adalah orang-orang Israel. Wikipedia, siapa yang punya? Google, Facebook, Microsoft, semua adalah milik orang Israel. Keturunan orang Israel. Ya, kita sekarang deh orang Indonesia, ini budaya turunannya ya. Ayo coba. Presiden ke-6 sekarang siapa? Presiden ke-6 waktu itu siapa? Wakilnya siapa? Lupa kan? Ini kita budaya ini memang cepat melupakan. Sering melupakan itu negatifnya.
Tapi memang positifnya orang-orang Indonesia itu yang mudah melupakan kesalahan orang. Ternyata kalau mau buka Alkitab, saudara, apa ya? Ini semua detail ini yang tulis ini orang-orang Israel. Jadi kita ini memang harus terbiasa untuk menulis, membaca. Kadang kita baru membaca perikopnya aja, baru membaca satu alinea saja sudah capek, sudah malas. Ya mending lebih baik nonton. Nah itu tidak ada budaya-budaya kuat di Indonesia. Ini yang membuat kita akhirnya ketinggalan. Tapi yang saya mau bahas ini, ada satu orang hakim perempuan, kita buka di Hakim-Hakim 4, tapi satu ayat aja saya buka di sini. Saya akan bacakan ayat 8. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Saudara, Deborah di sini yang saya pelajari itu artinya lebah ya. Ini wanita lapidot, dia wanita obor atau wanita petir. Dia ini wanita tangguh, saudara. Deborah kalau dari rincian hakim-hakim, Deborah itu adalah hakim keempat dan satu-satunya hakim perempuan. Deborah ini seorang nabi, saudara. Dia seorang mediator, seorang penasehat juga, seorang konselor yang baik. Bisa dikatakan ini adalah salah seorang perempuan yang sangat berpengaruh pada zamannya, saudara. Mengapa Deborah bisa sangat berpengaruh? Karena saat itu adalah zaman patriarki. Jadi kalau patriarki itu artinya perempuan itu dianggap nggak penting, warga kelas 2. Nah, dia udah tahu bahwa wanita itu adalah warga kelas 2, artinya harus di bawah laki-laki. Tapi itu tidak membuat dia merasa rendah diri seperti itu. Dia tetap melakukan semua tanggung jawabnya sebagai seorang perempuan yang baik. Ia melaksanakan perannya ini sebagai seorang istri dengan baik, saudara. Dan dalam menjalankan tugasnya ini sebagai seorang hakim ataupun sebagai seorang nabi juga, dia nggak pernah menonjolkan diri. Nah inilah Deborah. Dia ini selalu bisa mengambil alih kepemimpinan dari Barak. Nah saudara, Deborah kalau saya mau banyak lihat di sini, ini tokoh yang luar biasa, ini tokoh perantara antara jemaat dan Tuhan, ada hakim di tengah-tengahnya. Nah dia sangat tangguh sekali. Kalau mau lihat di ayat yang tadi, jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju, saudara. Bayangkan dia bisa memerintah. Dia bisa dipercaya Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Banyak yang mendengar dia, akhirnya sebagai hakim itu selalu dia dimintain advice, dimintain nasihat. Ya, sebagai nabi ya, Deborah ini menjadi penyambung lidahnya Tuhan. Dia selalu menerima petunjuk, dia selalu menerima nubuatan dari Tuhan untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Dan dalam kepemimpinan Deborah, bangsa Israel ini akhirnya hidup damai dan sejahtera selama 40 tahun. Hidup aman, hidup damai 40 tahun. Saudara, seorang wanita di sini nggak pernah ada sejarahnya. Seorang wanita ini bisa memimpin, bisa menjadi counselor, bisa menjadi advisor. Kalau kita lihat ada di Deborah. Hanya satu-satunya yang saya lihat hakim-hakim ini, Deborah. Perdana Menteri saat ini pun laki-laki. Kenapa Deborah bisa seperti itu? Di sini ada beberapa hal yang saya tulis di sini. Deborah melakukan segala sesuatunya karena dia punya visi. Ya, karena dia punya visi, akhirnya Tuhan turut bekerja. Dan benar-benar bisa bangsa Israel mengalahkan musuh. Akhirnya menunjukkan bahwa Deborah ini benar-benar sosok panutan, sosok yang sangat dihormati. Saudara, kadang kita harus lihat setiap kualitas rohani kita dan kualitas kepemimpinan kita supaya berjalannya bisa seiring, saudara. Nah, kunci dari sukses daripada kepemimpinan Deborah ini, ia sangat peka dengan suara Tuhan. Dan di dalam hidupnya, dia juga tidak hanya berkata-kata, dia tidak hanya berteori, tapi ia berani turun dan dia berani melakukan setiap pekerjaan dengan berani, dengan nyata, begitu. Karena apa? Yang saya cuma mau bahas di sini hanya satu. Karena Deborah punya visi. Makanya saudara,
Kalau saya dan saudara nggak ada visi, orang itu mudah sekali akan menjadi jahat. Ya, jahat itu bukan berarti karena ada kesempatan, tapi jahat karena tidak ada visi. Makanya kenapa visi itu sangat penting sekali. Kalau pemimpin nggak ada visi, itu bahaya sekali. Di sini ada gembala, ya. Pasti di setiap gereja-gereja, di Bang Dodi, gerejanya itu ada visi tahun 2021. Ada visi untuk tahun 2022. Setiap tahun gereja selalu ada visi. Visi apa? Visi ini membuat pemimpin-pemimpin yang membuat visi, mempunyai goal, mempunyai tujuan dalam tahun ini. Di gereja saya tahun 2021 ada visinya. Ya, tahun 2022 ada visinya. Kita awal dan akhir ini kita juga selalu menulis apa yang mau didoakan. Ini kita udah masuk di berber loh, artinya sudah masuk dikit lagi sudah masuk mau menutup tahun 2021. Apa goal kita di tahun ini? Apa goal kita di tahun depan? Kita harus ada visi. Kenapa ada visi? Visi itu membuat kalau saya dan saudara ketinggalan, kita akan kejar tujuan itu. Itu namanya visi. Visi itu apa sih? Apa sekedar kata-kata vision? Visi itu kalau saudara terlambat, sesuatu yang terlambat atau hilang arah, saudara bisa kejar. Rumah tangga saudara perlu visi. Pernikahan perlu bahagia tentunya. Pernikahan tanpa visi, pernikahan saudara akan hancur-hancur. Kalau mau nikah aja udah nggak bahagia, lebih baik menurut saya tunda. Karena visi itu sangat penting. Supaya apa? Supaya orang tidak salah langkah. Terus saya perlu langkah seperti apa? Saat ini, sekarang ini, gerakan Pentakosta ketiga, langkah pertama adalah Great Commission. Menginjil aja dulu. Ya, lakukan sesuatu. Bukan berarti kita, tapi saya bekerja, tapi saya di dunia, di marketplace, it's okay. Tetap melakukan sesuatu di dalam Great Commission. Menginjil aja dulu, siapapun itu. Ya, contoh ya, kalau visi ini, contoh kalau di airport. Saudara ini kalau punya tujuan, ya kan, saudara masuk ke check-in counter. Wah, kata petugas saya di situ, Ibu harus cepat, harus ke gate 28 agak lari ya, karena Ibu udah terlambat. Saudara, kalau saudara punya visi mau naik pesawat, saudara kan kalau udah telat, ya mau ada cowok ganteng, cewek seksi, itu juga nggak bakal dilihat. Mau ada duit jatuh juga 300.000, 400.000 itu nggak dilihat. Karena tiket kita lebih mahal. Tiket saya dari Indonesia ke Korea itu sekitar 10 juta, 11 juta. One way. Ya, daripada angus tiketnya, lebih baik saya visi, saya lari ke sana. Saya lari ke cari gate 28, saya kejar di sana. Bodo amat orang lain mau bagaimana kanan kiri, saya nggak peduli. Kenapa? Karena saya punya visi. Tujuan saya harus sampai naik pesawat itu supaya saya tidak ketinggalan pesawat. Supaya tiket saya nggak angus. Itu visi saya. Artinya kalau saudara mempunyai satu vision, saudara itu nggak akan melihat ke kanan ke kiri. Saudara pandangannya itu hanya ke depan saja. Nggak peduli kanan dan kiri, tidak peduli ada masalah atau ada tekanan, saudara akan tetap pandang ke depan. Kalau orang hidup itu ada visi, itu akan pasti lebih terarah, saudara. Lebih visioner, lebih mandang ke depan, nggak mandang ke kanan, ke kiri, nggak lihat masalah apa, tapi terobos terus. Mau orang keluar masuk grup, I don't care. Mau komen negatif, terus aja, lurus aja, jalan, karena ada visi. Pak Tony di sini, saudara, mau ada berkaitan dengan Media Miracle Center YouTube channel, ya, karena ada visi, dia harus gitu tercapai YouTube channelnya, ya, itu tetap diterobos. Nggak lihat itu kanan kiri mau ada yang bantu atau enggak, ya tetap aja diterobos. Itu namanya visioner, karena dia tahu dengan visi ini ada sesuatu penginjilan yang dia mau dapat, mau dia sampaikan sesuatu. Ya, jadi makanya Pak Tony selalu bilang show must go on gitu loh. Mau bagaimana, nggak ada yang bantu, dia tetap harus maju. Ya, nggak mau kalah di pertengahan. Asal dia tetap jalan, asal jangan mati wifi aja di Amerika. Itu visi namanya, terus aja, show must go on, nggak kalah di pertengahan. Udah buat sesuatu membangun pelayanan, membangun usaha, membangun bisnis, terus mandek di jalan, itu karena saudara tidak ada visi. Kalah sama keadaan. Kalah sama omongan-omongan orang. Udahlah, ngapain sih lo buat ini atau itu? Udahlah, usaha lo pasti gagal. Dibuat pesimis sama orang. Akhirnya
goyang. Kalah sama orang yang nyakitin kita. Kalau ada visi itu tempel. Biasa visi itu gede-gede ditulis. Kalau mau tempel di komputer, kalau pas kita udah menyerah, sudah mulai datang pesimis kita mulai ngelihat ke laptop, oh, ini visi saya harus terobos ini. Ya, nggak mau kalah sama keadaan. Kalau mau dilihat keadaan Korea ini, ya sama aja di Indonesia, di dunia, tidak jelas gitu loh. Tapi karena saya ada visi, saya terus harus, visi itu harus saya tuju. Maupun keadaan apapun di sebelah saya akan tetap memandang ke depan itu. Jadi nggak kalah sama keadaan. Nggak kalah sama omongan-omongan orang, ngapain sih capek-capek, ya kan? Malam-malam di YouTube, apa segala macam. Ya, dibuat pesimis sama orang. Kalah sama orang yang nyakitin kita. Kalah sama orang yang nggak mau tolong kita. Akhirnya visi itu jadi buyar. Jadi ngeblur, jadi hancur semua. Makanya harus ada visi. Visi tertulis, visi ditulis, ditempel, diingat, didoakan. Selalu jadi pandangannya ke depan. Sama yang tadi saya ceritakan, kalau saudara udah mau hangus tiketnya, udah terlambat, ya saudara tetap lari, nggak mau lihat cewek cantik pun ya bodoh amat gitu kan. Pasti akan cari gate 28 supaya gua nggak telat gitu. Nah saudara, kalau orang punya visi, maka orang tersebut itu nggak mudah dikontrol sama orang lain. Harus Tuhan yang kontrol, saudara. Jadi yang pertama tadi harus ada visi. Jadi kita terarah. Mau kemana, nggak puter-puter, nggak jelas. Atau ke kanan kiri, nggak jelas. Buat list tahun ini mau apa? Bagaimana keluarga kita di tahun ini? Ini udah mau tahun akhir, ya. Minggu depan udah masuk di Oktober. Habis itu November. Masuk Desember. Masuk tahun 2022. Tahun depan mau dibawa kemana nasib kita? Buat visi. Catat, taruh di HP, taruh di note, saudara. Ya, Deborah melakukan ini karena dia ada visi ingin membebaskan bangsa Israel. Dan dia juga membebaskan bangsa Israel dari ketertindasan. Ya, kalau di ayat ayat 3, Hakim-Hakim 4 ayat 3, ini yang terakhir ayatnya. Lalu Israel berseru kepada Tuhan sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Sisera ini 20 tahun ia menindas orang Israel. Deborah membebaskan orang Israel dari ketertindasan. Saudara, kalau dosa masih oke, manusiawi. Tapi kalau saudara melakukan kesalahan yang sama bertahun-tahun, itu namanya saudara sedang dalam keadaan tertindas. Sakit hati boleh. Tapi kalau udah bertahun-tahun, numpuk-numpuk, berarti saudara sedang tertindas. Saudara jatuh dosa di perempuan sekali masih wajar manusiawi, tapi tidak boleh tentunya. Tapi namanya manusia, ya, mau berusaha ada di track yang benar, tapi kita masih nonton film-film porno dan segala macam. 1 kali, 2 kali tidak ada masalah. Tapi kalau bertahun-tahun sampai berpuluh tahun saudara masih di situ juga, artinya saudara itu bukannya tertindas lagi, tapi saudara doyan itu namanya. Ya, saudara dari mana saudara tahu saudara tertindas? Karena masalahnya itu lagi selama 20 tahun. Itu bukan dosa lagi, tapi saudara itu sedang tertindas. Makanya di sini saya mau encourage, ayo move on. Cek masalah apa yang mendera saya dan saudara. Kalau baru 2 bulan oke lah ya. Tapi ini bertahun-tahun masalahnya sama. Itu aja. Kepahitan sama orangnya itu aja. Merasa diri selalu benar bertahun-tahun. Nggak bisa lepas dari masalah. Kok keuangan terus seret, kayak dimakan balang pelahap. Kayaknya masalah ada di mana-mana selama bertahun-tahun. Itu terus. Ya, masalahnya seperti tertindas gitu dengan keuangan. Saudara, waktu saya ada di Jakarta, ada nama suster, ada suster saya, suster dari anak saya, Anaya. Waktu itu saya tanya, kamu masih kecil? Ya masih muda waktu itu, sekitar umur 20-an, kok mau 18 sampai 20 ya. Kok mau kerja? Iya, Ama, kerja itu ibadah. Pernah dengar orang ngomong gitu, saudara? Sepupu kita di sebelah. Saudara, kerja itu bahasa Ibraninya adalah abodah. Dari kata abodah keluar kata ibadah. Bagi orang Ibrani, kerja sama ibadah nggak ada bedanya. Ya, di mesbah misalnya bagi orang Ibrani ini yang namanya mesbah sama meja makan itu sama. Jadi, nah Bang Dodi pernah ke Israel bisa menceritakan juga di mesbah itu nggak boleh ada babi.
Di meja makan juga nggak boleh ada babi. Karena buat mereka mesbah dan meja makan itu adalah ibadah. Kerja adalah ibadah. Sama. Saya mau kasih tahu. Meja kantor saudara dengan menara doa itu sama. Meja kantor saudara dengan doa pagi SS Reborn itu sama. Ataupun menara doa 24 jam itu sama. Banyak orang kalau di kantor itu licik, lihai, pintar markup, ya kan? Mokong kalikong semua ada di kantor. Tapi kalau di gereja, wow, kelihatan sucinya luar biasa. Hati-hati saudara, kita nggak bisa pakai dua standar. Jadi meja kantor saudara, meja makan saudara, itu mesbah saudara. Keluarga itu mesbah saudara. Seolah-olah di pelayanan saudara baik, keluarga juga harus diperhatikan. Jangan pas di doa pagi ini kelihatannya baik, pas selesai ibadah keluar semua tanduknya, saling menyakiti, saling menghancurkan, saling menjatuhkan. Semua harus sama saudara. Ramah di battle. Ya, jadi semua harus sama. Saya harap kita semua dipilih Tuhan untuk menjadi sosok panutan seperti Deborah yang mempunyai visi, mempunyai kemampuan untuk memimpin, membebaskan orang-orang banyak di luar sana yang masih dalam keadaan tertindas. Dan tentunya sebelum kita keluar, mari sama-sama saya introspeksi diri, semua introspeksi diri, kita semua tidak ada yang sempurna, hanya Tuhan yang sempurna, tapi kita mengarah karena buah roh itu tidak pernah ada proses yang instan. Buah roh untuk menghidupkan selalu saya suka sampaikan itu semua perlu proses. Hanya mujizat yang bisa instan. Jadi semua proses, tidak ada yang baik, tidak ada yang buruk, semua itu sama di mata Tuhan. Makanya saya waktu itu juga sampaikan bahwa aku menanam, Apolos menyiram, Tuhan yang memberi pertolongan. Dan upahnya aku dan Apolos sama aja upahnya. Tuhan memberikan upah sesuai dengan bagian kita masing-masing. Jadi kembali belajar seperti Deborah, bagaimana kekuatan wanita, ya apapun tidak ada yang bisa menghalangi, ya dia tetap maju ke depan. Dia adalah seorang visioner, dia ingin menghancurkan dia ingin membela bangsa Israel, dia menjadi sosok panutan dan mampu membebaskan orang-orang yang masih mempunyai masalah, masih dalam mempunyai penindasan. Itu saja sementara. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih untuk Erdina, luar biasa worship-nya. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Waduh, kalau saya harus khotbah kayak Eca begini, saya harus persiapannya 5 hari ini. Nanti pas hari ini saya luar biasa. Saudara-saudara semuanya luar biasa. Cuma harus disinkronkan kayak pasal. Saya 2 tangkap tadi Eca sebelum kita dalam doa. 1 konsisten, saudara kasih. Ya itu yang diharapkan Tuhan, yang tentunya diharapkan kita. Konsisten dalam hal, dari dulu modal saya ini ngusir setan. Ya setiap hari saya 3 kali 4 kali. Daud jatuh dalam dosa pada saat tidak berperang. Pada saat Daud tidak berperang jatuh ke dalam dosa. Saya bukan, saudara tahu kelemahan saya, saudara hidup dengan saya. Ya. Sudah kasih, tapi kalau saya dipaksakan harus peperangan rohani, kalau saya nggak beres, saya akan dicabik-cabik oleh setan. Sudah tahu, ngusir setan nggak main-main. Kalau kita lagi ngusir setan, kita nggak beres, kita kayak orang sekewa. Karena saya dipaksakan, ini lagi itu juga mau nggak mau saya bereskan dulu sebelum saya ngusir setan. Itu, tapi puji nama Tuhan, walaupun Daud jatuh ke dalam dosa yang sangat menjijikan menurut saya ya, kembali lagi istri orang diselingkuhi, kita preman sejati nggak main istri orang dulu. Tetapi apa yang dilihat Tuhan pada saat dia bertobat, setiap tetes air mata ditampung di kirbat, kirbat itu tempat minumnya Allah. Jadi kembali lagi kan Tuhan melihat pertobatan kita. Jadi di dalam konsisten ini, yuk kita jangan berhenti berperang. Ya, kedua waktu saya ke Amerika, saya ini overload, terlalu berat, dan fisik saya saudara tahu saya udah mau mati waktu itu. Ya, kalau saya terusin, saya akan kerehab dulu atau kerehab, saya akan jatuh lagi, overload. Ya, udah terlalu berat. Ya, bukan saya klarifikasi juga tadi bekerja itu adalah ibadah. 15 tahun saya di San Francisco, mereka tahu saya ini murtadin. Ya. Satu hari saya nolongin orang yang ilegal, gue bodong, ya loncat dari kapal, orang Islam. Ya, saya bilang Tuhan, waktu saya doa tolongin dia. Tuhan saya nggak punya uang, saya pun hidup dari uang sosial. Lihat janda di Sarfat,
tanpa saya interview, saya undang dia. Ya, saya undang dia, saya tolongin dia. Mereka, saudara, apa yang terjadi? Ya, FBI telepon saya, polisi telepon saya nggak tahu bikin apa-apa. Puji Tuhan, siangnya saya dapat lawyer pro bono. Ya, jadi FBI nggak bisa nangkap saya. Akhirnya kasusnya chaos. Konsulat marah-marah sama saya. Karena itu urusan konsulat. Pak Tony, kamu ini pendeta aja, bukan Tuhan Yesus. So jadi pahlawan, digituin. Padahal konsulatnya juga orang Kristen. Puji nama Tuhan. Semua mujizat. Ini 2 anak jadi dapat surat, bahkan seluruh keluarganya dibawa ke sana. Saya kumpulkan seluruh masyarakat Indonesia. Saya kumpulkan. Ya, ayo kita bikin sesuatu. Pak Tony mau bikin apa? Kamu orang baru, di sini udah banyak organisasi. Menolong itu adalah ibadah, saya bilang. Amin ya robbal alamin. Ya, partner saya itu tokoh muslim yang sudah lama di San Francisco, partner saya. Dia tahu saya murtadin. Ya, sampai hari ini sudah 5 kali konjen. Hotgen KJRI SF itu bukan KJRI. Nomor telepon saya. Kalau ada masalah nggak usah lari ke konjen, ke Tony Bastaman. Sudah kasih saya semua all the glory to the Lamb. Ya, saya punya organisasi menolong masyarakat Indonesia yang dalam kesulitan tanpa melihat suku, ras, dan agama. Kalau lagi ngumpul, Ibu Yuli ini ketua tokoh muslim, wah nggak ada ustaz nih, ada juga preman nih jadi pendeta, katanya suruh aja dia berdoa. Ya, lagi piknik, 80% orang muslim, saya bilang, Bapa kami di surga yang saya sembah di dalam nama Yesus, yang saudaraku sembah di dalam nama Allahu Akbar, pencipta langit dan bumi, yang disembah oleh Musa, Daud, dan Yakub, yang Rohman dan yang Rohim. Amin ya robbal alamin. Saya nggak usah bicara Yesus di masyarakat Indonesia di sini. Karena apa? Mereka melihat kalau ada apa-apa toh datangnya ke saya. Jadi kembali lagi 2 hal yang saya tangkap. Thank you Eca. Kami menolong itu ibadah. Bekerja itu apa yang kita lakukan dalam nama Tuhan itu adalah ibadah. Amin. Sudah kekasih. Ayo siapa moderatornya? Saya persilahkan host untuk